mandikan mayatnya, kita ini anggaplah kita pakai pakaian ya. Kemarin jenazahnya harus tetap tertutup auratnya ya. Nah, jadi kalau misalnya pakaiannya itu bisa dibuka, silahkan dibuka dengan tetap menjaga aurat. Tapi kalau misalnya bisa tidak membuka, akan menyakitkan jenazah. Ke bawahan si dari bawah lihat kan? Iya dari bawah. Ibu pun aku kan tadi mau ibu sampai. Udah masuk Bu. Udah. Masuk. Ya. Satu, ya, tetap menjaga auratnya. Kalau bisa pakaiannya dibuka dengan tidak menyakiti jenazah, silahkan dibuka. Kalau tidak memungkinkan, akan khawatir menyakitkan jenazah, ya digunting, ya tetap nanti digunting, misalnya, ya lengannya digunting, yang mana yang bisa kantong plastik. Ya, kalau pakaiannya tidak bisa digunakan lagi, berarti kan akan dibuang. Kalau masih bisa digunakan, ya nanti simpan, cuci segera, jangan sampai ketinggalan. Kita khawatir ada orang jahat. Begitu juga dengan sisa-sisa nanti dia semua itu, maka harus kata guru saya itu sediakan kantong. Jadi sisa-sisa dia, bekas-bekas dia semua itu nggak bisa lagi digunakan, masukkan, satukan, nanti ketika dikuburkan, diikutkan, ya. Begitu juga kalau sudah selesai memandikan itu, bersihkan segera tempat-tempatnya tuh, airnya tuh yang ada tertampung, dibuang, bersihkan segera. Nah, kita khawatir ada kan orang-orang jahat, nanti di kampungnya air mandi itu dibuatnya untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, nah jadi setelah digunting, nah ini kita persiapkan dulu kain kafannya, ya diukur. Maunya pakai tali. Kalau nggak bisa pakai tali, ya ini pinggir-pinggirnya kita robekkan dulu pinggir kainnya. Ya. Tadi nampak. Pinggir kainnya diambil. Nanti baru diukur. Kalau mau pakai tali lain pun bisa. Ya kan Ustazah? Ya betul tuh. Tapi tidak syarat itu, tidak menjadi syarat harus dibuang, nggak bisa dah. Ya. Ada orang berpendapat yang kalau tak dibuang udah anunya tak sah, itu jangan berpendapat itu. Tali itu gunanya untuk tali ya, bukan syarat harus dibuang. Dan ini juga nanti bisa kita gunakan untuk pengikatnya. Gunanya untuk penyikat. Saya marah gitu. Kayak gini kan di Batam. Kayak macam Panjang. Nanti kan sekalian untuk pengikat. banyak betul kain dibawa. Dewasa. Nah, kalau patung tuh paling 3,5 meter cukup. Ustazah nih orang kalau disuruh tidur ya Ustazah. Ya. Mayatnya orang kan ya. Lado juga kainnya begini. Kain sholat.
Oh, So, salah. warna pula beda. Jadi kita butuh dulu dasarnya 2 lembar ya. 2 sampai ujung kaki. Nah, nanti kan untuk mengikatnya kepala tambah 1 jengkal, ujung kaki tambah 1 jengkal, ya. Atau versi kedua sejengkal setengah. Kita lihat kondisinya jenazah, ya. Nah, tambah sejengkal setengah. Di sini juga sejengkal setengah. Atau sudah kita ukur sini tambah 3 jengkal. 1, 2, 3. Lihat kondisi jenazah. Nah, berarti mana kayak tadi? Nah, silakan praktek langsung, jangan saya yang megang nanti akan. Nah, gunting dulu. Gunting. Nah, jadi tambah 3 jengkal. Tambah 3 jengkal. Nepi, siko ha, nepi, siko. Siko ni piha kaman. Oh. Pengantin. Kita kan sama. Ya. Nggak apa-apa. Permisi. Nggak sanggup. Sini Bude. Ya, Bude. Lanjut Bude. Nepi, siko nepi ya. Nggak nampak. Panjang pokok berapa lama Ustazah? 5. Awalnya tadi 2 kan, tadi untuk alasnya. Nah, nanti untuk kerudung dan kainnya kita ukur lagi. Memang ada juga yang ukur sekali 5 sama ukurannya semuanya. Tapi boleh nanti kita ukur kerudungnya dari kepala sampai ke ini paha sama bajunya gitu ya. Kemudian kainnya dari pinggang ke kaki. Ini yang 5 nih yang perempuan Ustazah? Ya, perempuan. Kalau yang laki-laki 3 Ustazah? Ya. Digulai sih. Baju le. Kenapa masuk Baju le. Itu 2 tadi. Jadi Ada 5. Ada yang mengukur sekali 5 sebesar ini, ya. Ada juga karena menghemat kain, nanti dia mengukurnya dari untuk kerudungnya dari kepala sampai ke kaki. paha atau lutut, paha saja. Nah, kemudian bajunya juga begitu. Nanti untuk kainnya dari pinggang ke kaki. Yang penting dia 5. Nah, jadi nanti kalau nengok orang, di situ 5 langsung diukur, situ beda, enggak masalah. Bahkan minimal 1. Yang penting tertutup auratnya. Minimal. Yang 5. Sunnah itu kan tambah baru. Berapa kerajuannya? Berapa kerajuannya? Wajibnya salah. 3 lagi ya. 3 lagi. Ini kita ukur lagi.
Ya, tapi lututnya panjang. Ini juga 2. Nanti ini. Jadi kalau yang berapa yang aman Lutut juga boleh. Nanti kan dia pakai sarung lagi. Ya. Ini kerudungnya Ustaz ya? Baju sama baju. Kain sarungnya dari pinggang sampai ke kaki. Ada juga yang sama melebihkan dengan yang tadi supaya bisa terikat. Ya, tapi beberapa jangan terlalu banyak membuang kain atau boros kain. Ya, kesini juga boleh dari pinggang sampai ke kaki. Untuk kain sarungnya. Pinggang kaki ini untuk ukuran apa Ustaz? Kain sarung. Kain sarungnya dari pinggang ke Ya, kaki. kain sarung. Nah ya, nah kemudian kerudung dulu ya. Kerudung ini juga orang beberapa versi. Ada yang dia jahit, ya. Ada yang dia jahit dulu sekeliling sini, ya kan? Nanti kasih benang di dalamnya, nanti untuk di kepalanya sini ditarik. Ada juga nggak payah, kita nggak payah cari benang, nggak payah cari jarum lagi, gitu kan? Pentingnya sudah tertutup auratnya. Nah, nanti diginikan saja. Ada juga yang menggunting untuk ikatan, misalnya ada juga ya. Nanti digunting di sini untuk menjadi ikatan. Ada juga nggak payah, nanti kalau kita pakai kerudung kan nggak payah diikat kan, nanti diginikan saja, ya, dirapikan saja, sini nanti udah terlipat. Nanti kan dia pakai baju lagi, pakai kain lagi, kan gitu ya. Nanti kalau dilipat dia udah rapi aja, dia kan mayatnya nggak goyang-goyang lagi. Ya. Jadi jangan heran, di situ orang tuh pakai jahit, ini nggak masalah. Nah ya, nggak apa-apa. Jadi yang penting dia tertutup auratnya. Jadi ini kita nggak usah pakai jarum, ya. Tinggal disusun saja. Berarti yang paling bawah kerudung dulu, terakhir nanti baru kerudungnya. Berarti yang paling bawah kerudung, nggak apa-apa. Bawah sarung. Mau nyusun di sini, nah, gitu ya. Mau nyusun di situ. Itu kan gini, nanti dipasangnya gini. Setelah itu Sarung. kain sarung, kain sarungnya dikurung. baju ya. Nah baju nanti kita lipat begini, terus gini untuk masukin lehernya, ya. Jadi gini kan, lagi untuk membuat masukkan lehernya. Boleh begini, boleh nanti begini. Gak apa-apa, yang penting bisa masuk kepalanya. Boleh hanya begini, ya, atau tambah lagi begini. Ya, lihat kondisi jenazah
adalah seragam masih. Nah, kan? Oke, kalau kurang, tambah saja lagi. Ya, apa jenazahnya penting berani aja. Orang itu tak mati. Dan jangan takut, aku tak apa doa, aku tak banyak. Pakai bahasa Indonesia. Dia takut dicari malam, Bu. Ini dulu. Ya, dulu biar nanti masukkan kepala sini, nanti ini gitu ya. Berujung nanti. Ini itu jilbab. Enggak. Kalau nak dibentuk juga terserah lah. Penting dia kainnya jumlahnya sedikit. Ini tangan tak narik gimana? Kain sarungnya? Taruh aja. Ya, kain sarungnya nanti tinggal diginikan saja. Di situ aja. Tentang pinggang lah, ya, pas pinggang. Kasih sekali. Kira-kira aja. Talinya Ustazah? Ya, talinya di bawah ya. Nah, ukur lagi tali untuk pengikat. Kalau bahasa kita tali apa? Dipocong. Sana sampai ke sini. Oh, selebar kain. Bikin 5. Boleh 7. Ya, kita Kain. Selebar kain. Selebar kain Ustazah ya? tidak harus lebar kain, tapi biasanya saya gitu. Dulu saya ngajarin itu. Pokoknya kebutuhan. Diukurnya ya lihat kondisi mayat. Biasanya diukurnya dari lebar kain. Kalau kuri agak panjang. Kalau kepanjangan seukur kain tuh Ustazah nanti boleh dipotong nggak? Enggak, digulungkan itu. Mau dipotong pun tak ada larangan. Kalau dia apa kurang berapa ya? 5 atau 7. Ya ahli dia penjahit. Jadi depannya ya. Ya pakai. Siapa yang mau buka kain berkat kemarin? Ada tuh yang tak gembor kan mana yang tadi? Memi. Dalam selipat kainnya nak. Ya 5 aja lah. Sudah. Sali itu tidak ada aturan. Yang penting depan muka. Santai Nah, di leher 1. Awet di muda nih. dada, di Santai, kepala, santai. di kaki. Kan di atas itu kalsa panjang, pocong ujung. Panjang. Ya, kalau kepanjangan boleh. Yang panjang nih bagian perut, dadu, tiga panjang, dua agak pendek. Sudah. Oh, kira sudah sepotong ini. Itu tadi lupa ngasih itunya ya. Ini kapur balus acek-acek yang sudah di tumbuk. Ini boneka haluskan minyak wangi. Dia ketek baji. Ya, dilapis-lapisnya Boneka itu. praktek. Nak nyambung kalau tak ada bayi ku. Yang ketek. Abdi ku. Betul juga. Tadi maunya setiap lapisnya dikasih Bedak. kapur balus yang sudah dihancurkan kemudian diayak. Ya, di setiap lapis. Lapis tadi pertama. Oh, setiap lapis utama. Jadi tadi yang pertama Ustazah mau ya. Tadi ada bedak. Minyak wangi juga gitu ya. Masa nggak banyak juga. Syarat sih. Kebetul-betulan ya. Ini nak main suara.
Boros sih. Pura-pura aja. Itu enggak betulan tuh sih ya. Kalau dikasih bunga-bunga boleh Ustaz? Minyak wangi. Minyak wangi duyung. Biasanya kalau kita beli yang kelapa itu yang dikasihnya minyak wangi. Dan nanti itu dilihat posisi jenazah, kira-kira nanti dikasih kapas di bawah dan di bawah leher, di bawah ada bambu, di ketiak dan di sininya nanti ya, gitu Pak. Berarti sudah selesai, sudah siap, maka kita akan memandikan jenazah. Oh tak tahunya, tak payah pakai bahasa Indonesia. Sengaja memandikan jenazah si fulan ini, si fulanah ini, fardu kifayah karena Allah Taala. Ada doa-doanya nggak harus. Ya, jadi nggak ada doa nggak bisa. Ya. Nah, untuk pertama kali apa kita kemarin? Sucikan dulu jenazahnya, ya. Ya pokoknya Bismillah, ya Bismillah. Nah, niat Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kondisinya jenazahnya, kalau kukunya panjang-panjang dipotong, kalau kumisnya panjang-panjang dirapikan. Ingat tadi ada plastik dimasukkan ke situ. Rambut jangan ya, rambut jangan potong. Jadi dilihat dari bersihkan itu, kemudian nah silakan ibu, siapa yang mau pegang ini bonekanya? Ya. Masuk ke Nah, untuk membersihkan jenazahnya diangkat bahunya setengah itu tetap, jangan terbuka auratnya. Ya, kalau perempuan dari sini, oke. Ya, dipegang, diangkat. Ada yang memegang, diangkat bahunya. Setengah duduk, tidak terlalu duduk. Kain yang untuk bersih itu ada Ustazah? Ya, kain ya. Mana masih ada kainnya kan? Sediakan untuk mengelap, untuk menyalurkan tangan kita, atau pakai sarung tangan. Petunjuk. Itu kain kecil paralel kan. Kain yang Kalau kita, ya nanti kan itu ada sisanya biasanya. Jangan terlalu besar, penting bisa untuk membalut tangan kita. Sisa-sisa gitu. Ya, sisa-sisa Wajib untuk tak boleh. Yang untuk membalut tangan kita. Bisa untuk membalut tangan kita. Ada sisa dari belum. Potong aja itu Tin, itu enggak dia kalau yang Ustazah, yang untuk bersihkan lubang hidungnya itu berapa ya buah tuh Ustazah? Ingat ya, belum ada sisa tadi. Belum ada sisa. Nggak mesti ya? Iya, nanti ada panjang kali. udah potong aja. Yang penting bisa untuk menggulung tangan kita, dan sediakan nanti digulung-gulung untuk membersihkan hidung, membersihkan diri. Enggak harus, pokoknya berapa kebutuhan lah. Besar kali ya. Wah, yang itu bulan itu boleh kita gitu. Kecil kali. Iya, petiknya maksudnya seperti kalau kemaluan Bagi baru 3 agak- dulu tuh, siap tuh bagi 2. Itu kemaluan baru agak besar ya, sebesar sapu tangan. Yang titin itu bagi 3, bagi 3. Nah, siap tuh baru bagi 2. Tuh. Nah, itu. Gulung-gulung aja. Iya, untuk gulung-gulungnya. Apa bisa membalut tangan kita, enggak usah. pakai ketembak boleh yo. Ini kamu sini ketembak. Ya, kalau dulu mungkin tak ada kamera, makanya digulung-gulung. Tapi Ustazah, Ya. rancaknya ikonnya kasih ketembak kan dari kape. Kape itu rancu lapih-lapihnya. Nah iya, rancak itu ikut soalnya. Bagi 2 lagi, Tin. Betul juga. Bagi 2 lagi. Iya. Iya, untuk Ya, gulung-gulung yang untuk kemaluan kadang ya, bagi 2. sediampik. Udah dihitung.
Jumlahnya tidak ada ya. Nah itu sampai berapa? Potong dua sih. Potong dua. Iya. Kasihan kada urut Satu-satu loh, Teh. Kasihan kada urut langsung praktek. Nah, silakan digulung dulu. Yang besarnya mana? Untuk yang memandikan. Gulungnya gulung segitiga ya, biar bisa dilipat. Ini ikulah Ustazah biar pandai banget. Dan pasti dibantu. Segitiga kan dulu tin baru digulung dulu. Silakan. Nah, gitu aja peluangnya, sebabnya kan dilipet dulu aja supaya nah gitu. Nanti memakainya. Kan tak itu makainya kau bahan. Iko lampunya. Lipet lagi Bu ya. Iko dilipet iko, baru di. Betul kau buat jalan. Kalau untuk kemaluan tampik. Yang petampik itu bisa Ya, itu untuk lapis. jangan dipotong aja, nanti tangannya nggak bisa terbelit. Atau kalau sudah pakai Buat segi empat apa? Segi empat kalau untuk bantu ya. kalau sudah itu pakai itu sarung tangan, ya sarung tangan Ini jangan penting. untuk membersihkan itunya, bersihkan kemaluan. Kalau ini maaf ya, tidak kerjasama. Bu Ustaz. Nah ini untuk kemaluan tentu agak besar. Ya. Nah caranya yang penting ya. Ada orang anak tunjukkan caranya, gini aja, sosok aja tangannya. Caranya, karena saya udah puluhan tahun itu lagi menerima ya. Nah caranya gini, kalau anak kecil cukup 3 jari, karena dia akan kecil-kecil kainnya. Nah gini ya. Anak kecil. Cut. Nah ini kemaluan ya. Nah itu cara megangnya. Dah. Nah, tapi jangan dimasuk ke dalam tunjuk. Salah. Boleh. Ada orang yang harus masuk tunjuk ke dalam. Kan perutnya kita tekan-tekan. Tambah keluar dia. Dah, paham ya Bu ya? Ini kerjasama ini caranya. Alhamdulillah ada. Kalau anak-anak itu Itu yang kalau orang besar, dewasa Kalau dewasa gadang belum 3 jari. Sampai jari. Gadang boleh kau nyum. Ini gadang ya. Dah. Kau dek ketik. Oh. Ya, itu seperlunya ya, kenapa itu nanti enggak, apalagi kalau bisa tuh ada gantinya untuk cadangan, sediakan beberapa. Jadi tambah sedikit, kalau kita wanita sama wanita memandikan, jangan tutup semua auratnya, karena batas aurat kita wanita sama wanita antara pusat dan lutut. Jadi kalau semua ditutup, ini terganggu kita ngosoknya. Padahal boleh gini, antara pusat dan lutut aurat kita sama wanita. Pusat lutut. Ini kalau Ya, kalau laki-laki kita mandikan. kalau referensi saya aurat wanita dengan wanita itu dari dada ke lutut. Ya. Kalau saya referensi saya. Kalau ada juga ulama berpendapat perempuan itu lutut pusat ke lutut, tapi kalau saya dada lutut, begitu juga dengan ketika kita hidup. Tidak boleh kita menyusui anak harus ditutupi, tapi kecuali ada keperluan pemeriksaan kesehatan baru nggak apa-apa. Jadi kalau saya mengambil pendapat ulama yang mengatakan dari dada ke lutut. Kita beda pendapat. Tidak perlu dimasalahkan. Ya. Nah, berarti ada yang memegang, mengangkatkannya, ada yang menekan perutnya, ada yang membersihkan kemaluannya, ada yang menyiram airnya. Ayo kamu mau praktek. Siapa orangnya? Yang megangkan badan, angkat badannya ada, yang menekan perutnya ada, yang membersihkannya, yang menyiramkan airnya. Bisa ke ibu nak. Airnya nanti sudah disediakan air kapur galus yang sudah dihaluskan, dimasukkan di ember itu, kemudian sedikit yang sabun yang sudah dicairkan atau bidara, atau begitu yang sabun bidara atau sabun telepon pun bisa nanti. Jadi jangan kita gosok sabun lagi di badan, sabunnya itu sudah dijadikan besar, dihancurkan dengan air ya, jadi disiram pakai
air yang bersabun ini tadi, ya, ada yang menyiram pakai air yang pakai kapus ya, supaya untuk menghilangkan bau-bau. Sabunnya tadi diracik-racik aja nggak apa-apa, Bu? Ya, boleh. Jadi yang pokoknya dia sudah disiram itu nanti udah busa, jangan pakai sabun mandi, airnya itu udah air sabun. Ayo dipegang. Mana yang bukan apanya membersihkan itunya? Ya, tangannya seperti yang diajarkan tadi. Sarung tangan. Pegang, coba. Tiga jari kanan kiri. Tiga jari. Nah, Kaki. Tiga jari. jangan lupa pakai sarung tangan dah. Ya, pakai sarung tangan. Nanti ada kuman-kuman. Ya, nggak boleh juga Tekan. Ya, ada yang mengangkat satu. Pelan-pelan aja, Bu, ya, jangan kuat-kuat. Gitu. Lagi Jadi supaya licin kita ini kan disiram air sabun. Ya, air sabun. Air bersih dulu baru air sabun. Ya. Jadi kita licin gini kan. Nah, kalau enggak dikesat, turun, kuat dikit. Siram tin. mana apa kayak Dibersihkan ini. Cicinya. Kamu boleh ditengok ya. oh gitu dari atas nih. Ya, Kita apa baca bismillah aja Mi? ya istilahnya. Nanti gara-gara kita tak doa tak ada pemandikan. Tak berani lagi. Jadi itu tahap pembersihan baru tuh ya. Iya, kalau mau Tahap menghilangkan pembersihan. Berapa kali ini Ustaz? sampai bersih, sampai tidak ada lagi keluar Kotoran. kotoran. Sama seperti kita mandi juga. Ya, seperti kita mandi. Bersih dulu sunat-sunat. Siram pakai air sabun, campur juga dengan air yang kamu baru. Kalau sudah bersih, baru air bersih. Sudah itu tidurlah lagi. Baru berjalan sambil kerja. Lihat kukunya, kalau Terus kukunya. diganti, sudah diambil ditengok. Ganti. Kuning ganti, tengok. Ya, enggak mestinya tangannya sampai tidak ada. Sampai dia putih. Jadi tidak ada ketentuan harus 7, harus 5 sampai bersih aja. Ya. kan Ya, habis itu jangan ada Kumpulkan ya dalam satu plastik nanti itunya. plastiknya plastik lah. Ini DC plastik. Lihat kukunya kalau panjang. Panjang kukunya tak diganti. Kalau laki-laki kumisnya terlalu panjang dirapi-rapi. Kalau motor pakai ini kan. Ya, Ini motor sudah. Dia panjang. Namanya penting bersihkan ya. Gigi juga yang ya, buka mulutnya. Mulutnya ditutup terus ya Ustaz. Iya, dah tak mau buka telinganya. tapi itu ganti ya, jangan tidak yang ditutup aja. Ini kan ica-ica. Berarti itu telinga aja. Giginya. Jangan gigi. Pokoknya kalau saja. Macam apa itu kan dia. Hidung ada hidung. Dibuka. Kalau bisa, tapi kalau ada yang enggak mungkin kan akan menyakitkan, akan merusak jenazah. Itu jangan lagi. Misalnya ada Permanen. Kan ada yang tubuh patah bagi-bagi tugas. Ada yang patah pakai besi di dalamnya. Kalau memungkinkan tak menyakitkan tapi kalau dimiring juga. Besok dimiring ke kiri kanan. Bentar Bu, bentar. Bentar kita suci. Kita suci kemudian di awal diwudukkan. Jadi kemarin sudah saya jelaskan versinya. Ustazah, maaf ya. Ya kan belum bersih di belakangnya lagi. Lah bersih baru dibuka. Oh, kalau saya sudah suci semua saya bilang tadi. Belum suci? Ini belum Anggap lagi. udah suci. Anggap udah suci. Dimiringkan. Mana tahu ada tai-tainya di sini. Dimiringkan semua. Udah bersih baru dibuka. Kalau bersih enggak apa dibuka. Jadi ini boleh
buka auratnya nih. Enggak, dia ketutup. Tutup. Dika rasa-rasain aja. Oh. Ini mau maaf ya Bu Tada ya. Iya, enggak apa-apa. Dah siram balikkan. Sebelah lagi, Bu. Sebelah lagi. Balikkan lagi. Harus bersih semua. Ya nampak. Airnya pun harus bersih dan keluar. Kalau masih putih air sabun tuh disiram dulu. Iya. Baru kita niat wudhu dulu. Dan wudhu niat mandi. Niat kalian sama dengan seperti kita mandi. Mandi junub apa bedanya? Ya, oke. Dah. Udah suci berat awalnya, maka saya kemarin ada jelaskan ada dua versi. Ada yang dia terpisah wudhu dengan mandinya, ada yang mandinya itu sekaligus di dalamnya itu ada wudhunya. Nah sekarang kita ambil yang dua versi yang terpisah. Terpisah wudhu dengan mandinya, di awal diwudhukan terlebih dahulu seperti kita wudhu biasa. Silakan diwudhukan, disiram aja dengan air yang bersih, jangan air sabun, jangan air yang ada campur barusnya tadi, dengan air yang bersih. Niatnya Ustaz? Niat memandikan tadi sebenarnya. Kalau kata Ustazah tadi ada dua niat wudhu dengan niat mandi, enggak, saya enggak. Ya, kita hanya niat memandikan. Niat awal dan kita mandikan. Ya, niat awalnya memandikan memang kayak itu. Jadi Kalau kalau saya menyatakan niat berwudu, karena berwudu itu sunnah, diingatkan sunnahnya bukan wajib. Tak berwudu pun sah, mandi aja langsung. Makanya kita niat berwudukan jenazah sunnah karena dia tidak wajib. Tanpa berwudu, kena wajibnya mandi, tidak masalah. ya, Jadi karena bisa disamakan. ada dua versi. Dia kan sekarang memandi. Kita kan judulnya memandikan. Ada sunnahnya. Ya. Di dalamnya itu membasuh dulu anggota wudhu, baru itu memandikan. Jadi kan awalnya kita itu adalah memandikan jenazah. Wajibnya mandi. Kan? Oke. Silahkan kalau mau ada versi yang berikutnya niat wudhu dulu atau niat mandi lagi. Kalau saya enggak, ya enggak terpisah. Ya. Berarti tidak ada sunat wudu. Kalau tidak ada niat, ya kan? Tidak ada sunat. Ya silakan diwudhukan, membasuh anggota wudhu. Gini Ustazah. Ya boleh. Ini. Langsung pun boleh Bu, karena kan dia disiram aja. Disiram gini. Enggak harus pakai tangan kita pula dulu, enggak Oh, harus. enggak harus. Siram tin. Siram aja. Tangan. Tangan. Tangannya dari bawah ke atas kan, Mi? Kanan ya, tangan kanan dari bawah. 3 kali ya. Ya. Ke sini. Siram aja, Mi. Nah, sekarang baru kita memandikan lagi sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, sebelah kanan terlebih dahulu, nanti dia akan Nanti siram sebelah kanan tuh. sambil dicuci dengan sabun tadi, disiram dengan sabun tadi. Tadi kan Sabun membersihkan baru, badas tuh. lihat kondisi jenazah. Siram, siram. Ada yang menggosok, yang pakai sabun tadi, tetap tangan pakai Sarung. sarung tangan. Nggak usah kuat-kuat ya. Air selalu Siram, mengalir, Mi. ya. Dan kemudian dimiringkan sebelah kiri, sebelah kanan kita cuci, miringkan dulu. Ya, di belakang sampai kaki ke bawah. Kiri lagi siram. Baru sebelah kiri, Siram tin. baru sebelah kiri. Belum diangkat. Belum diangkat, masih miring. Oh, masih miring. Miring. Nah, ada 3 kali. Tuh baru Ya. miringkan. Siram tin. Ada yang gosok dulu pakai air sabun tadi, pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan. Baru dengan air bersih, baru disiram tengahnya, ya.
Nah, Sesuai apa? kalau Wajibkan berapa kali? ya, kalau dalam kitab referensi yang saya baca ada 3 kali siram, ada 5 kali siram, ada 7 kali, ada 9 kali. Ya, itu memang ada saya baca di hadisnya. Maka ambil saja kita siram sebelah kanan 3. Ya, tadi udah kepalanya belum. Kepalanya dicuci dulu. Udah bersih, ya dipakai sabun atau sampo, udah bersih, udah pakai air bersih terakhir. Udah ini udah selesai, disiramkan air sebelah kanan 3, sebelah kiri 3, setengah 3, di tengah 3. Jadi makanya orang bilang air 9 itu sebenarnya dalam hadisnya itu boleh kita menyiramkan dengan hitungan yang ganjil. Karena tadi kita payah menghitungnya di awal, mungkin payah karena kita butuh banyak kan. Terakhir saja itu sebelah kanan 3, sebelah kiri 3, tengah 3. Nah, berarti sudah selesai. Dikeringkan, badannya pakai handuk, kepalanya juga dikeringkan. Cuci anduk lah tuh. Anduk tuh. Badannya tin. Untuk penutup badannya diganti, ini kan basah nih, pakai kain panjang. Ini aja lagi ini cuci tangan. Ya, tetap tertutup auratnya. Sekarang angkatnya ini. Ya. Angkat sendiri Yang sih. angkat sebaiknya keluarganya. Kalau ada yang bukan mahram laki-laki, sebaiknya pakai alas tangan biar tak kena sentuh kulit karena ini perempuan. Mari sih. Barang nih. Pakai cik lo bayi berdosa, maknya berdosa. Kapasnya. Ya, dikeringkan tadi dah kering rambutnya. Sisir yang Jarang. jangan sisir yang rapat. Sisir. Dibagi 3. Umi kenapa dibagi 3? Memang kayak gitu pula bunyi hadisnya. Dikempang 3. Kalau bisa dibagi, kalau nggak bisa ya udah 1 aja dulu. 1 aja dulu. Kalau memang tak bisa. Sisir aja lah. Tengok nanti kalau yang disisir ada rambutnya yang banyak gugur, masukkan tadi dalam plastiknya ya. Sisa-sisanya tuh. Kalau Mandi 1 tadi, Umi, gulung ya? nih kayak gini Umi. Dekat kayak tempat mandi tadi pasti dah apa tadi. Iya, plastik tadi itu masukkan semuanya, sisa aja. Di ke leher bisa juga. Gini kan ini Mimit atau di Maksudnya bawah gini. gulungnya dekat, gulungannya itu taruh dekat leher. Oh, iya sih macam kesanggul. Oh. Ya. Kalau rambutnya banyak sekali, panjang sekali, boleh pakai karet. Itu menurut ulama, biar dia tidak terurai. Bundo kapas bundo. Pas. Kapasnya baca ecek. Iya betul-betul. Itu kapas. Aja lah. Cik Buka aja lah. Buka aja lebih mahal. Tapi bisa saya kami Umi. Tapi lah dia. Kuku balik itu. Kuku balik. Ya. Di bawah bahu, di bawah pantat. Masih aja. Dikembangkan macam mana? Ini ada tinggal itulah Bapak dipraktekkan kan? Tahu. Gitu. Nah, gitu tuh. Kan paham ya kan? Paham mak cara maka dipraktek. Apanya dulu Mi? Di bawah bahu, di bawah pantat, di lipatan ketiak, di sini. Pokoknya sebelum taruh Ya tadi kan sudah saya kasih tahu tadi, kira-kira taruhkan saja di mana yang dibutuhkan. Di bahu, di pinggul. Buat pinggul. Ya, lihat kondisi jenazah. Kalau masih terus ada yang mengalir dipakai kaki atas, itu boneka lah. Dua jenazah. luka berdarah itu. Kakinya kasih Umi. Ya, di bawah itu lipatan
berarti. Iya. Ya. Udah. Udah cecek Udah. Di itunya juga. Ya, kalau ada yang apa, boleh pakai pempas kata ulama kalau masih ada yang kira-kira ya ini habis operasi mengalir terus atau yang Bebeknya sih. ada yang Ada apa, penyakit istilahnya. penyakit, ada yang kecelakaan ngalir terus ya dipakai pempas boleh biar aman. Nanti tak selesai mandikan ngalir terus. Di ketiak, di lipatan tangan, di sini Banyak ketiak. itu kapal mubazir lah. Saya Mubazir. Dapat untuk praktek break lagi. Nah, ya harus apa? Barang mubazir itu tidak boleh. Lubang-lubang yang ditutup. Di kemaluan itu banyak kan. Kemaluan. Itu yang perlu dialas. pantat, dua pantat, di kemaluan. Lihat di sini tanpa busana kan Mia udah. Ya, jangan terbuka. Jangan tak boleh terbuka. Di sini lagi. Malu. Di atas ini. Ini ada penyakit kiri dia ya. Jadi, kalau di dalam referensi yang saya punya, itu tangannya dia nggak dipakai gini. Boleh. Ya karena dia kan tidak salat. Mau Dia tidak sama dengan bersedekah itu kan boleh harus Ini tidak wajib. Jadi nanti jangan heran, tuh tangannya tak begini kan. Iya digitukan pun tidak masalah. Iya. Tidak ada batal, tidak ada segala cuma Iya, kan tapi- biasa sedekah, sedangkan salat aja sedekah sunat. Iya. Boleh kita gini salat. Iya. Nah itu Jadi ya. nanti kalau ada yang Jadi begini kebanyakan boleh, orang beginikan. yang begini kan boleh juga. Tapi yang sunnah yang saya lihat di kitab saya itu tangannya gini. Lurus saja ya. Lurus. Habis itu Mi? Udah selesai. Udah dikapasi? Udah. Udah. Nah, berarti kita akan pelan-pelan untuk kampanye. Yang paling atas tadi tunggu. Yang paling atas tadi kainnya apa? Kain kan? Kain apa baju? Kain. Kain, rok dulu. Ya. Tutup ini. Langsung lipatkan ke bawah. Iya. Kayak kita sholat, kayak kita pasang kain. Tertutup ya. Ini tetap nih Umi, ini tetap. Iya. Jangan terbuka arahnya. Udah Nanti dirapikan lagi. dipilihkan. Udah. Baju lagi. Tarik. Kurang besar. Bisa. Itu baju Ustazah ya. Ya. Tamu itu baju dia. Tak boleh buka ni Umi. Kaki tutup. Ini digini kan Umi enggak? Tunggu, nanti ada lagi kerudung. Jilbab. Ya, dirapikan saja kayak mana kita bikin Bikin jilbab ya. dilipatkan ke sananya biar rapi. Tarik sini. Tarik sini. Tunggu dulu, geser ke atas sedikit mayatnya dulu. Sini ya sayang. Khusus Fatimah senyum. Habis itu gini. Oh, macam badung kayak. Kalau dewasa kayak gini juga. Sama. Masang jilbabnya. Mau dijahit silahkan, mau dibuat ini silahkan, enggak pakai penting dia rapi. Udah 3 tuh Mia. Ya. 4 ya. Ya. 4. Nah, untuk ya saya kasih tahu untuk versi pertama boleh saja dia langsung dilipatkan sebelah kiri balik ke kanan, itu boleh seperti kita membungkuk gini aja biasa saja. Langsung kedua. Boleh, iya. Nah, ini model pertama. Yang model kedua, Gulung. ya, sama diketumkan ke atas. Ini diketumkan ke atas. Ya, ya. Nah, kalau yang saya belajar sama guru saya itu, yang di atas gulungnya ke arah kanan, yang di bawah gulungnya ke kiri. Di kanan ya. Kebiasaan gitu. Sama-sama. Samaran. Dari sini.
Dari sini induknya, sama-sama dari sini ke situ. Oh, dari sini ke situ. Iya. Usi ke dalam situ. Ini dari sini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Baru lah ya. Kalau yang saya belajar dengan guru saya gitu. Kalau yang di buku kitab Dana itu dilipat gitu pun boleh, yang penting terbungkus. Boleh. Jadi nanti jangan, kenapa orang tuh kayak gitu? Yang penting dia terbungkus, boleh dilipat gini atau digulung gitu. Angkat sana. Terakhir mukanya boleh juga, mana tahu nak mencium. Ya, ini kadang belum, masih orang kadang masih ada yang melihat. Iya. Jangan dulu. Nanti emaknya mau cium. Kalau nanti emaknya Cium-cium Ayus. Cium-cium Ayus. nanti mamanya depannya. Cece yang mata. Cium Yus. Cium. Cium di sini. Cium. Ada yang mengamalkan keluarganya datang. Cium nak. Karena ada cintamu. Boleh nangis kan? Dia meratok dah nih. Lu meratok dong. Kalau anak belum balik kan boleh bapaknya mencium. Kalau perempuan belum balik. Kalau udah balik tak boleh ya? Tak boleh. Oh, cuma memandikan tak bisa ikut bapaknya. Ini sama dengan Tapi tersebut juga batal duanya katanya. Si. Iya, ini Wakili kan. Betul lah. Atuh, Ustazah. Ustaz kap. Mukanya ke sini. Pasti boleh nak. Pasti basuh. Nak yang wajahnya. Pasti wajah itu. Tuan tadi basuh ya, mati basuh. Tidak begini kan Ustazah? Enggak. Mata aja. Boros tuh. Boros. hidungnya tutup. Gini nak. Ya, kayak sikit. Telinga tadi kan udah. Bilang-bilang. Elok sih. Iya. Kalau hidung ini kan ada lubang, jadi di bulan kan dimasukkan. Itu maknya dah Yang lubang dimasukkan. Lubang kan aja ada yang keluar. Tutup juga. Boleh kasih kata. Nah, udah ibu-ibu. Anak keluarga lah dah. Ikhlas. Ikat lagi. Di mana ni? Ada. Meratuk dulu Ustazah ya. Dilanjutkan lagi. Udah lari kanan Tin, ke kiri. Ya Allah, pasti ke basuh. Pasti. Ikatnya jangan ikat mati. Ikatnya sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri mengikatnya dan jangan diikat mati. Sebelah kiri nih Mak. Semua kiri Ustazah. Karena mayat itu jelas. Kenapa sebelah kiri? Karena mayat itu kan dimiringkan Ke kanan. Nah, jadi sikatnya harus ke kiri. tidak susah orang buka. Iya. Nak nangis dah mak wah. Dah selesai lah. Apa tutup ya? Kebal sini wajah ketipu. Pasti pula. Ada mayat pasti masuk peti itu mana tuh Ustazah? Masuk peti. Iya, ini udah ini juga nanti di yang di Tetap. Masuklah peti lah ya. Enggak kan ada pakai peti. Masuklah peti lah ya. Bisko masuk ke peti. Kalau di peti kan tetap dimiringkan juga kan Ustaz? Tetap dimiringkan. Dah serok lagi. Ya, dimiringkan dulu. Harus dimasuk ke tanah. Ya Bu ya. Kalau di peti itu kan langsung Selimutnya lagi panjang. ada juga orang pakai putih nanti dikasih tanah yang dihadapkan ke ada juga yang putihnya nggak dipakai gitu ya. Kayak di apa kan dipakai petinya saja. Berarti saya belum pernah lihat langsung dimiring. Kita dikasih tanah. Iya. Sebelah kiri ya sudah. Jangan diikat mati. Nanti ayah bukanya. Dah serok lagi. Ada pakai buku Yasin? Di buku Yasin itu sudah ada tata cara
sholat jenazahnya. Tapi kalau mau itu kan ada lagi yang berkaitan fikihnya yang lain lagi. Lupa Kalau sih. mau satu pertemuan, sebenarnya dia mudah saja. Kalau nggak bisa niat bahasa Arabnya usolli sengaja hazil maitati, ya usolli hazil maitati. Kita sebagai imam atau makmum 4 takbirat makmuman lillahi ta'ala, itu bahasanya. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia aja, nggak pandai niat, tak ada yang mau sholat takbir. Ingat aja, niat ingat. Niat itu kan dalam hati, kita Bukan dibaca. ngapain? Niat menyolatkan jenazah. Kalau bahasa Arabnya perempuan main tadi, Salawat. main tadi. Kalau laki-laki main, gitu ya. Main tadi. Fardu kifayah, gitu ya. Ada juga yang nggak menyebutkan fardu kifayah, ada yang menyebutkan. Tapi kalau itu kan kita jarang mengerjakannya, nggak hafal. Bahasa Indonesia boleh dalam hati. Nah, berarti ini memang posisinya begini ya. Kadang ada orang juga berkelahi ini masalah mana, kepala sebelah mana, kaki sebelah mana, gitu kan. Sememangnya kalau kita lihat di petunjuknya begini ya. Sini kiblatnya kan, begitu. Kalau laki-laki kepalanya di sebelah kanan imam, ya kepalanya. Ya kan sadar. Kalau yang jenazah perempuan di tengah. Ya, berdirinya imam maksudnya ya. Ya, Berdirinya berdirinya imam di imam. kepala, berdirinya Ya. perempuan di tengah. Di tengah. Tapi kalau ada juga yang nak membuat dia begini, ada sini tak usah berkelahi. Mereka mungkin ada dasar, Ada kiblat. ada dasarnya. Kiblat ini. Inilah kiblat dia. Ya, Kepala. ya. Jadi kan kalau dikumpulkan begini, kan? Makanya ini sebelah sini. Biasa dikerjakan di Dubai gitu. Ya, dasar begini. Ya, selesai dah sudah. Takbir pertama, Jadi pertama Al-Fatihah. Ya, Allahu Akbar. ya. Sudah itu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sudah itu Allahu Akbar. Salawat. Salawat. Allahu Akbar. Allahumma Doa fi'ha. mayit. Allahu Akbar. Doa untuk keluarga. Mana yang wajibnya takbir sama Al-Fatihah? Yang salawat kan hafal semua kan? Ada yang pendeknya, ada yang panjang. Ada apa? Doanya tuh kalau kita tak tahu itu sunnah, kita diam aja melihat itu imam, udah nanti selesai salam gitu kan. Nah, kalau di Yasin, surah Yasin itu ada versi yang pendeknya, ada yang panjangnya. Pokoknya dia mana yang kita bisa, mana yang mudah saja. Wajibnya Al-Fatihah saja ya. Salawat. Wajibnya kan Al-Fatihah. Nanti imam boleh baca sunnah surat pendek. Gak usah panjang-panjang karena ini perlu mengurusnya dengan cepat. Al-Fatihah saja cukup, dia rukunnya wajibnya. Sunnah tambah nanti surat pendek, nggak boleh surat yang panjang-panjang, orang ini mau cepat. Mayat ini harus diselenggarakan dengan Pasti segera. subuh. Nah, gitu. Ada yang bertanya lagi? Berarti kita yang wajib. Ada tambahan Ustazah? Ada Cukup. Dah selesai dah. Ini kita kuburkan lagi. Ya. Cuma tambahannya sedikit. Ada orang berpendapat ini salah ya. Tak boleh menetes air mata. Yang tidak boleh itu ya, yang tidak boleh itu menangis meraung-raung sampai berdiri. Ya, kalau menetes air mata namanya menangis, jadi ada tak keluar air mata. Jangan itu beranggapan air mata itu sakit namanya. Itu mereka alam itu. Rasulullah saja waktu meninggal, ini dah hadis nih. Anaknya masih kecil, bayi Ibrahim namanya, dia cium anaknya sambil kena lah air matanya ke pipi anaknya. Nah, itu buktinya bahwa air mata itu tidak membuat mayat sakit. Jadi kan banyak ada ngajar, jangan menangis, baru menangis tak lain nak kembali masuk.
Iya. Nah, itu paham, jangan sampai dikon dilarang. Lu orang aja jangan ni. Mana ni nak boleh masuk awak. Kalau ada asal tidak jangan sampai Ustazah, ini nanti kalau ada yang perlu bawa aja sama Ustazah. Iya lah. Yang perlu Ustazah. Kadang orang tua ada yang bawa Ustazah, ada dari persatuan ada. Banyak bawa. Ada pun sedekahnya siapa yang mau. Siapa nih? Pak Bendaru udah tahu. Bekas jari kumpul yang bekas baju pakaian dia tadi harus ambil, kalau bisa dicuci segera, nanti ada orang tak baik curinya. Bekas-bekas ini baik juga. Nanti kalau kita buang di mana-mana, kita dibawa binatang, entah jadi ada orang jahat. Ada satu lagi mungkin yang perlu diingatkan ini ya. Saya ingat. Sering saya dengar orang yang dia nggak mau menikmati, saya haid katanya. Ya. Tidak boleh, salah, bukan yang digemaya, itu darah itu yang begini kan. Tidak boleh. Jadi aturan haid itu sangat tidak boleh, jangan sangat. Bukan untuk memandikan ya. Tinggalkan orang. Gara-gara takut mandikan tidak boleh ya mandikan. Tidak ada syarat harus suci, tidak ada syarat harus suci dari haid, tidak ada. Ini yang salah paham. Ya. Cuma Ustazah, kalau mau memandikan jenazah ini, yang si pemandi itu tuh harus duduk dulu. Sudah. Sesudahnya sunnah mandi. Sesudahnya sunnah mandi. Mau kayak kita. Kan nggak ada syarat suci tadi. Nggak harus wudhu, nggak harus mandi, nggak harus dia suci dari haid, nggak harus. Cuma sunnahnya aja ya. Kalau kita mau memandikan mayat, sunnah berwudu. Sesudah memandikan mayat, sunnah mandi. Sudah mengantar jenazah? Sudah mengantar? Ustazah, kan orang kayak kita Kan sunnah wudhu kemarin. Kalau mau wudu, sebenarnya berwudu ini sunnah terus. kan di kayak di musala ini kan sering juga mandiin mayat kan gitu kan. Jadi misalnya kita ikut, tapi kita mau juga menyolatin jenazah. Kita kan tadi kena percak-percak air, tapi kita tidak mandi langsung ikut sholat jenazah, boleh nih? Kira-kira perciknya tadi itu najis apa tidak? Enggak, air doang. Air aja. Ya, Enggak mandi. Tidak boleh banyak was-was tuh. Banyak was-was Nah, tidak boleh. ada pula kemarin tuh dia karena belum mandi, karena percayaan itu tak mau dia ikut sholat jenazah gitu. Licin-licin berak tuh. Enggak, Ada berak, soalnya najisnya keluarganya bersihkan. Nah, Ini kita dalam nyiram ini banyak-banyak boleh ya Ustaz, tidak akan buat. Jadi kalau saya mandikan sunnah. Tergantung nanti dia Sunnah berwudhu. Kalau kena najis ya tinggal pakaiannya aja dibersihkan. Nah, itu dia wudhu kan untuk menghilangkan itu tadi. Tapi nggak harus orang harus suci tapi kalau mau sholat ya sholat harus suci. Ustazah, saya ada satu lagi yang kebiasaan orang menganggap wajib. Apa itu? Kita mandi ada enggak pakai tangan gini ya? Ditahan dengan tangan, enggak kan? Kok mayat harus diginikan tangan dulu? Sakit sama dia, diginikan tangannya. Enggak boleh silakan. Katanya sakit. Itu tidak ada. Bagaimana kita mandi begitulah mayat. Ini harus diginikan pula. Kita boleh gosok kuat. Bagaimana daki sama keluar agak kuat betul ya tidak. Jadi gimana Ustazah? Gimana mandi kita? Iya, nggak harus ditampung dulu. Iya, harus gini pula. Jadi tak bersih lah dia, lembut airnya. Jadi bagaimana kita mandi siram? Ini harus gini pula. Kan ada juga pakai selang. Sedangkan selang lebih kuat lagi tuh. Jadi jangan membuat-buat hukum. Kecuali Perlu kita air selang itu pancarannya betul. tidak bisa bisa. Ada gayung aja ya. Mana tahu karena ada selang yang pancarannya itu terlalu kuat. Tekanannya kuat. Ya kalau selang bisa ditahan dengan tangan. Kuat dia kan ini kan ditahan dengan tangan. Tapi kalau air dah dengan gayung ditahanlah dengan tangan. Gayung itu kan tak kuat. Masa digini gamelan dengan tangan tak masuk akal lah.
Ya kan? Kalau selang ada kuat curahnya kan. Bisa lah diginikan dengan tangannya. Mulut ke apa? Ada lagi? Terlalu kuat kan memancing lah kawak kan. Tadi sudah saya jelaskan hanya di awal yang diumumkan, tidak di akhir. Sunnahnya begitu. Kalau menurut saya dan saya juga melihat videonya Ustaz Ali Hidayat dan buku yang hadis yang saya baca, tata caranya itu terakhir tidak diumumkan. Sama seperti kita sholat wajib, mandi wajib itu kan mensucikan. Udah suci ngapain duduk lagi? Mubazir jatuhnya. Berwudu tidak masalah. Berdosa tidak, cuma mubazir. Kalau kita mubazir kenapa wudhu lagi kecuali kita tetap lagi dan terpegang alat-alat kecuali kentut ya lah. yang membatalkan wudhu. Baru itu balik. Sudah mandi tekan tui awak, baru mandi. Sudah tekan tui. Iya, masalah fikih ini memang banyak ragamnya, banyak keraguan, banyak bertanya ya Bu. Ya, kita paham ya. Banyak tanya Mak, iya paham. Berarti kita menyimak. Boleh dibuka lagi? boleh? Mau diulang lagi? Kasih aja lah Ustazah ini biar seberapa yang lain. Iya. Bawa aja lah. Kadang-kadang tak cukup mereka sekali nanti bisa praktek sendiri lagi kan? Nah, bisa praktek sendiri. Sebenarnya kalau sudah tahu kayak gini, kalau ada tidak jangan takut. Orang kadang cuma takut aja. Ustazah, ini kapas ya. Iya. Takutlah tak bergerak katanya. Tegang katanya. Ini susah mandikan bayi lagi. Ini tak bergerak, cuma takut. Ada lagi yang mau ditanya? Semoga bermanfaat ilmunya bisa dipraktekkan. Berarti buat dikasih. Iya, bawa aja lah. Kalau ibu praktek suruh bawa aja Ustazah. Makanya ingin ibu bawa aja lah. Ini takut ada bunuh. Dan yang dapat saya Praktek sampaikan, aku beraja lu muntiang. terima kasih juga pengajaran referensi yang dilakukan oleh Ustazah Ali. Dan terima kasih juga ibu-ibu yang telah bertanya, yang antusias untuk belajar. Karena ini jarang-jarang kita praktekkan, jadi kadang kita lupa. Ya, beda dengan sholat yang 1 hari 5 kali. Ini kadang jarang, karena lupa. Maka nanti untuk tata caranya sebenarnya menyolatkan jenazah itu mudah-mudahan nanti baca surat Yasin itu nanti ada di belakang. Ya. Nah, baiklah saya tutup. Doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Doa pendek. Istighfar, ya doa pendek aja Bu ya. Doa pendek je lah. Subhanakallah. Tutup dengan istighfar. Doa menutup majelis dan Jika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.